Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah lillahi ta'ala la rahmatillahi alaina aina fizal laili hadarna fizal bait insyaallah rahmatullahu alaina wa ala nabil karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam hayya salimu alaihi Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi min azwajihi wa zuriyatihi wa ahlil baiti kiramul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak-bapak yang berhadir pada malam hari ini, ya insyaallah semuanya dimuliakan oleh Allah dan Rasulnya dan diberkati. Kita banyak bersyukur kepada Allah, dengan anugerahnya kita diberi kesehatan dan kekuatan, sehingga dengan itu kita dapat hadir dan datang di rumahnya Pak Charlie dalam rangka kebaikan dan kebenaran untuk mempermudah langkah-langkah kita menuju yang selamat, yaitu Allah dan Rasulnya. Jadi beberapa waktu yang lalu kita sudah membahas tentang rukun sembahyang yang 13. Kita sudah masuk kepada niat. Nah, sekarang kita masuk kepada yang kedua. Apa itu Pak yang kedua? Tegak berdiri betul. Tegak berdiri. Jadi sebelum kita masuk kepada persoalan tegak berdiri betul, kita kembali ingat masalahnya tadi. Jadi niat itu adalah dia menyengaja melakukan suatu perbuatan dengan kesadarannya. Jadi suatu perbuatan itu dia lakukan dengan sengaja dan dia sadar melakukannya. Nah, itulah niat. Nah, dalam kajian kita, yaitu masalah sholat tadi, adalah kesadaran seketika kita bisa berbicara dengan Allah dan Rasul. Ternyata dalam kisah Isra wal Mi'raj diisyaratkan bahwa untuk bisa Nabi Muhammad itu berdialog dengan Allah itu setelah dia berada pada posisi Sidratul Muntaha. Ternyata Sidratul Muntaha itu adalah kesadaran yang tertinggi. Nah, di bawah kesadaran tertinggi terdapat 7 kesadaran. Seperti yang kita ceritakan kemarin, di atas itu langit, di bawah itu bumi. Ada langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada bumi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ternyata langit itu adalah tinggi. Dia adalah sifat Allah yang nyata di Rasul, jumlahnya 7. Di bumi juga ada itu, jumlahnya 7. Nah, 7 itulah yang harus kita tingkatkan kesadaran kita di posisi-posisi itu. Nah, itu sudah kita ceritakan pada bab-bab yang sudah-sudah. Sekarang kita masuk kepada tegak berdiri betul. Jadi dari kalimatnya itu 2 macam itu Pak Charlie. Ada tegak, ada berdiri. Tegak berdiri betul. Pertanyaannya yang tegak itu apa? Yang tegak itu adalah badan, tubuh jasad. Yang berdiri itu apa? Yang berdiri itulah diri yang sebenarnya diri pada kita. Nah, kalau badan, dia bisa tegak di rumah, di masjid, di kantor, di lapangan, di mana aja. Tapi kalau diri yang sebenarnya diri, itu tidak bisa tegaknya sembarangan. Karena dia adalah diri. Makanya dalam rangka bertemu dengan Allah dan Rasul, berdialog dengan Allah dan Rasul dalam artian sholat tadi, harus posisi khusus. Tidak bisa sembarangan. Makanya dibuat rute. Nah, rute ini pertama
Mekah. Mekah. Itu rute kita pertama itu, mencari Mekah. Setelah Mekah, Masjidil Haram. Setelah Masjidil Haram, Maqam Ibrahim. Setelah Maqam Ibrahim, Ka'bah. Setelah Ka'bah, di dalam Ka'bah. Nah, inilah rute-rute yang Allah sebutkan melalui Rasulnya, tertuang dalam kitab Quran. Misalnya kalau Mekah itu sudah jelas kan, diberitahu atau tidak kepada kita yang namanya Masjidil Haram kan di Mekah. Nah, ini adalah gambaran realisasi daripada surat Ali Imran ayat 697. Inna awala baiti wudi alinasi lalazi bi Bakkah mubaraka wa hudalil alamin fihi ayatu bainatu maqama Ibrahim mandakalau kana amin. Sesungguhnya rumah yang pertama kali aku yang menjadikan, kata Allah. Itulah rumah yang di Bakkah. Nah, Bakkah di sini bukan Mekah. Bukan Mekah, tapi negeri yang ada di luar sentral alam. Negeri yang jadi ibu negeri, ibu alam, ibu semesta. Nah, jadi di negeri Bakkah itulah Allah sendiri yang membangun rumah. Rumah yang pertama kali, artinya belum ada rumah sebelum itu. Negeri itu, rumah itu diberkati. Nah, petunjuk bagi alam semesta. Petunjuk bagi alam semesta. Sebenarnya rumah itu petunjuk. Ada orang di dalam rumah itu. Dia membawa petunjuk, dia membawa agama. Ternyata dia adalah sifatnya Allah, wujud serta Allah, Rasul yang Allah rasulkan, namanya Muhammad. Itulah dikatakan wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Dia itu Allah mengutus Rasul. Rasul itu membawa petunjuk, Rasul itu membawa agama. Untuk dibenangkan agama ini daripada agama-agama yang lain, daripada pendirian yang lain. Ada rumah itu ada Rasul, ada wujud serta Allah, ada sifat Allah, namanya Muhammad. Nah, di tangan beliau itulah petunjuk, di tangan beliau itulah agama. Makanya hudalil alamin, rumah itu petunjuk bagi alam semesta. Sebenarnya bukan rumah orang itu yang menjadi petunjuk bagi alam semesta, karena dia pegang petunjuk, dia pegang agama. Kemudian diceritakan lagi oleh Allah dan Rasul pada surat Ali Imran 9697 itu, fihi ayatu, di dalam itu terdapat ayat. Nah, ayat di sini bukan tulisan, bukan bacaan, tetapi dia menunjuk kepada diri kita yang sebenar diri atau ruh kita. Makanya seketika Nabi mengatakan zalikal kitabu la raiba fihi hudal muttaqin, ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, mahwal kitab, kitab itu apa? Dijawab oleh beliau, Alkitabul Quran, kitab itu Quran. Ditanya lagi, ya Rasulullah, mahwal Quran? Barulah dijawab oleh Rasulullah, intinya itu ada pada surat Al-Ankabut ayat 49. Dikatakan situ, bal huwa ayatu bainatu fisudur alazidatul ilmi wa ma yajadu bi ayatina ila zalimun. Kitab itu adalah Quran. Quran itu adalah ayat yang ianya ada pada kamu, namanya ilmu. Tidak ada yang mendustakan dia kecuali orang yang zalim. Ternyata ayat dalam rumah itu dia menunjukkan pada ruh-ruh. Nah, di antara ruh tadi ada makom Ibrahim. Nah, roh ini tidak punya makom, tapi Ibrahim punya makom. Kenapa? Karena Ibrahim adalah imam. Kenapa Ibrahim dikatakan imam? Karena Ibrahim terletak di depan, kita terletak di belakang. Makanya Ibrahim dikatakan imam, kita di belakang. Nah, kisah ini kita temukan dalam surah Al-Baqarah 124, 125. Wa izibatala Ibrahim rabbuhu bikalimati fa'tamahuna qala
inni ja'iluka imamman linnasi. Ingatlah seketika Ibrahim diuji oleh Allah dengan beberapa kalimat, kemudian dapat dia menyelesaikannya. Maka kami katakan kepada Ibrahim, mulai saat ini Ibrahim, engkau kujadikan imam bagi semua manusia. Maka Ibrahim mengatakan, wa min zuriyati, juga untuk anak-anakku, keturunanku. Kata Tuhan, ya, tapi tidak untuk orang yang zalim. Nah, jadi Ibrahim di depan, kita di belakang. Lalu yang dihadapi Ibrahim siapa? Yang dihadapi oleh kita siapa? Ya, hadapan. Dalam bahasa Arab itu kiblat. Siapa dia? Dia adalah sifat Allah. Dia adalah wujud serta Allah. Dia adalah Rasul yang dirasulkan oleh Allah, yang mengatasi semua Rasul-Rasul, yang jumlahnya 124.313 orang. Nah, itu ternyata dia adalah Muhammad. Nah, Muhammad itulah yang menanyakan kepada Ibrahim dan semua kita, alastu birabbikum, adakah tidak aku ini dengan Tuhan kamu? Ya, karena Ibrahim melihat, kita juga melihat. Ya, kita jawab, bala syahidna, benar engkau dengan Tuhan kami menyaksikan. Makanya semua mereka sujud kepada Muhammad sambil berucap, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tidak ada zat, tidak ada sifat, tidak ada nama, tidak ada perbuatan kecuali Allah lah dianya. Tetapi tidak Allah yang kami lihat, tidak Allah yang kami dengar, tidak Allah yang kami hadapi, melainkan orang yang dengan Allah, dialah Muhammad. Nah, tapi perlu kita ketahui, karena waktu itu adalah cahaya, Allah itu cahaya, Muhammad cahaya, ya, ayat-ayat dari cahaya, rumah ada cahaya, semuanya cahaya, maka pengertian alastu tadi, ucapan tadi, jangan kita artikan seperti apa yang kita pikirkan. Kalau alastu itu kan pakai lisan, pakai lidah, pakai napas, sedangkan mereka kan belum bertubuh. Kemudian mereka sujud. Jangan kita artikan sujud seperti yang kita lakukan, karena waktu itu tubuh belum ada. Tapi mereka itu bersuara, berkata, menyatakan persaksian, dan melakukan sujud dalam bentuk aturan nur, aturan cahaya. Yang itu juga kita tidak diberikan penjelasan macam mana bentuk dan caranya. Tapi untuk mempermudah paham, Allah dan Rasul menyampaikan pola seperti itu. Nah, itulah tempat sujud yang mulia. Dalam bahasa Arabnya Masjidil Haram. Setelah ayat tadi, ruh tadi turun ke dunia, ke tubuh maknya, ternyata dalam kandungan maknya itu tubuh laki-laki, masuk ke situ, dilahirkan. Di usia 7 tahun mereka diwajibkan untuk kembali melihat Masjidil Haram tadi. Makanya mereka berkata, alangkah jauhnya tempat sujud itu. Dalam bahasa Arab itulah Masjidil Aqsa. Jadi Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, masjid itu juga. Cuman bedanya, dia bernama Masjidil Haram seketika kita mau meninggalkannya, dia bernama Masjidil Aqsa seketika kita mau menuju kepadanya. Nah, inilah kisah yang menjadikan sebab kenapa di bumi ada Mekah, ada Masjidil Haram, ada Ka'bah, ada Makam Ibrahim. Nah, semua itu adalah pola yang diajarkan oleh Allah Rasul supaya kita bisa tegak, berdiri betul di tempat pembetul-betul. Makanya keluar, wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka satral Masjidil Haram. Wa inna halal haqqo mir rabbik. Nah, dari mana saja kamu keluar, dimanapun kamu berada, hadapkanlah wajahmu ke Masjidil Haram. Dan itu ketentuan yang benar daripada Tuhan kamu. Artinya bukan Pak Abu, bukan Ustadz, tapi Allah sendiri menentukan seperti itu. Nah, ini ada pada Al-Baqarah 149. Nah, itu. Nah, kemudian bagaimana caranya kita ke situ?
Bagaimana? Kita di Bengkulu, Mekah jauh, Masjidil Haram jauh, Ka'bah apalagi. Makanya momentum kita bertemu dengan Allah dan Rasul dalam bentuk penyatuan rasa tadi namanya sholat. Nah, sholat itu hanya bisa terjadi dengan ingatan. Makanya kalimatnya berbunyi waqimis sholah li zikri. Dirikan oleh kamu sholat untuk mengingatku. Artinya sholat itu dengan ingatan. Sebenarnya tidak hanya dengan ingatan, dengan perasaan. Lengkapnya dengan kesadaran. Nah, kesadaran itulah wajah daripada ruh. Kesadaran itulah wajah daripada ruh. Seketika kita mengatakan ini wajah tu wajahia, aku hadapkan wajahku kepada wajahnya dia, Tuhan. Nah, bukan wajah muka ini wajah tubuh, itu wajah diri kita. Diri kita sebenarnya diri, itulah dia perasaan, itulah dia ingatan, itulah dia kesadaran. Itu ada di situ. Nah, oleh karena itu, secara syariat kita perlu mengetahui mana itu Mekah, mana itu Masjidil Haram, mana itu Ka'bah, mana waktu itu Makam Ibrahim. Supaya apa? Supaya mudah kita untuk mendatangi lokasi itu dan bisa kita merasa berada di situ. Untuk sementara mungkin kita bisa melihat video-video, gambar-gambar atau apa. Setidak-tidaknya mendengar cerita. Tapi kalau zaman sekarang sudah mudah. Di YouTube di mana-mana ada gambar-gambar itu, ada film-film itu. Makanya ada satu kewajiban dalam Islam itu, seumur hidup itu sekali jadilah haji ke Mekah atau umroh ke Mekah, supaya kita bisa melihat gambaran-gambaran di mana ingatan kita, perasaan kita, kesadaran kita bisa ke situ. Nah, jadi seketika kita sudah berudu, pakaian kita sudah bagus, badan kita tegak, rasa kita berdiri di tempat pembetul-betul. Tempat pembetul-betul itulah yang disebut dengan Fattakhizu min maqama Ibrahim musholla. Nah, kamu ambil sebagian makam Ibrahim, dan disitulah kamu berhubung dengan Tuhan di dalam sholat. Catatan, fali'budu rabbal bait. Kau sembah Tuhan rumah ini. Artinya dia tunjuk pada Ka'bah. Nah, itulah kira-kira gambarannya tegak berdiri betul itu, Pak. Jadi ingatan kita, perasaan kita, kesadaran kita berada di situ. Berada di depan Ka'bah, mengambil sebagai makam Ibrahim. Dan jangan kemana-mana. Nah, itu. Jadi ini sebuah metode yang kita rancang supaya tidak terlalu panjang informasinya. Boleh kita langsung tanya jawab dalam hal tema yang kita angkat. Oke, silakan. Jadi tidak panjang-panjang, Pak. Kalau masih direkam, Pak? tidak apa-apa, lanjut aja. Baik, jadi yang konsep awal tadi, Pak, berdiri betul itu, Tegak berdiri betul. tegak berdiri betul, yang tegak badan, jadi kan Pak, yang berdiri betul itu ruh kita. Iya. Nah, maksud aku pada saat kita ingatan, perasaan di depan Ka'bah, mungkin di samping makam Ibrahim, itu pada saat takbiratul ihram atau setelahnya juga masih di situ ingatan kita, atau sebatas takbiratul ihram doanya? Ini menarik. Jadi ada di beberapa video kita sudah menceritakan kisah itu. Pertama kali ingatan, perasaan, kesadaran kita dibawa ke Mekah. Sudah ke Masjidil Haram. Sudah di depan Ka'bah. Di sekitar makam Ibrahim. Terakhir masuk ke dalam rumah yang kosong dalam Ka'bah. Nah, kalau kita sudah masuk ke dalam rumah yang kosong dalam Ka'bah, itu kita tidak lagi cerita tentang makam Ibrahim. Tidak lagi cerita tentang Masjidil Haram. Tidak lagi kita cerita tentang Mekah. Kita sudah berada pada posisi jihad yang 6.
Jihad yang 6 itu artinya kita tidak di muka, tidak di belakang, tidak di kiri, tidak di kanan, tidak di atas, tidak di bawah. Kita dalam kondisi nol. Nah, yang kita cari di situ adalah pertama Allah. Mungkin tidak? Jawabnya tidak mungkin. Yang kedua Rasul. Mungkin tidak? Jawabnya tidak mungkin. Yang ketiga Nabi. Mungkin tidak? Jawabnya tidak mungkin. Akhirnya kita carilah al ulama warasatul anbiya atau mujadid. Yang kata Nabi Muhammad, dia akan turun setiap 100 tahun seorang. Sesuai dengan pernyataan beliau bahwa Islam ini umurnya cuma 15 abad, 1500 tahun. Jadi 100 tahun dari zaman Nabi Muhammad sudah turun 1, 2, 3, 4. Nah, di akhir sekarang ini dia sudah turun. Dia yang ke-15. Ternyata dia juga sudah berpulang, tinggal khalifah. Nah, ini diklaim oleh setiap kelompok Islam. Kalau torikat ini mengatakan mursyidnya, kalau perguruan ini mengatakan kiainya, kalau kelompok ini mengatakan gurunya. Nah, itu terserah. Nah, jadi benar seketika mereka di dalam Ka'bah itu ada yang mereka tengok, ada yang mereka lihat. Ada. Nah, kalau dalam kajian umum yang dilihat itu adalah guru itu, khususnya torikat, gurunya atau mursyidnya. Kalau bahasa kitanya atau mujadid atau al ulama pewaris daripada ilmu para rasul dan nabi-nabi. Tapi ingat, seketika kita bertemu dengan orang itu, bukan berarti kita menyembah dia, tidak. Bukan berarti kita menyembah guru, tidak. Tapi sekedar kita hadapi, sekedar kita ingat, sekedar untuk pamitan. Karena orang ini mengajarkan kepada kita tentang ilmu pengetahuan berjalan menuju Tuhan, sebagaimana yang dialami oleh Nabi Musa. Seketika Musa berhadapan dengan beliau orang itu, apa kata beliau? Hai Musa, innani anallah la ilaha illa ana fa'buduni wa aqimi shalah li zikri. Hai Musa, sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan, akulah dianya. Oleh karena itu sembah oleh kamu kehendaku dan dirikan sholat. Di dalam sholat nanti yang kau ingat adalah aku. Jadi itu sosok. Kalau tidak sosok, tidak mungkin Musa bisa mengingat. Nah, sayang 1000 kali sayang, di akhir zaman ini orang mengatakan itu Allah yang ngomong. Padahal Allah itu tidak berbentuk, tidak berupa, tidak bersuara, tidak berkata, tidak sama dengan segala sesuatunya. Karena Allah itu namo. Kalau namo itu kan hanya ada di 2 posisi. Seketika kita sebut Allah, 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 ada dia. Kemudian seketika kita tulis alif, lam, lam, ha, ada dia. Ternyata Allah yang dikatakan, Allah yang tuliskan, kita yang mengadakan. Apakah mungkin itu Tuhan? Apakah mungkin ini disembah? Tidak mungkin. Makanya saya katakan, seketika orang bertanya, Pak Abu, menyembah siapa? Menyembah Allah kah? Saya jawab, bukan. Karena Allah itu nama. Lalu siapa yang Pak Abu cari? Orang yang dengan nama itu. Itulah rahasia Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah. Nah, kalau Allah itu nama, ada yang dengan nama Allah. Ciri-cirinya dia pengasih, dia penyayang. Nah, itu. Siapa dia? Masuk ke ayat kedua. Kita temukan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Ternyata alhamdu itu terdiri dari 2 kata. Alif lam dan hamdu. Alif lam itu nama Allah, hamdu nama beliau. Ternyata yang dengan nama Allah itulah hamdu. Bagi sedikit Ahmad, seketika dia bertubuh namanya Muhammad. Nah, Muhammad inilah sebenarnya yang kita cari. Karena dia adalah perantara antara kita dengan Allah. Dia adalah wasilah. Aja itu. Nah, jadi yang dilihat oleh Musa pada saat itu adalah Muhammad. Tapi ingat, jangan diartikan Muhammad orang Arab. Jangan diartikan Muhammad orang Arab. Dia adalah Muhammad, dia bertubuh berbadan berjasad, tapi bukan tubuhnya orang Arab. Karena orang Arab sebelum lahir.
Nah, itulah yang diingat oleh Musa seketika dia hendak menuju Allah. Rasul itu. Tapi bukan yang disembah, bukan yang dituju tetap Allah. Tapi untuk pamitan. Kalau bahasa kitanya untuk menyampaikan niat. Perantara. Iya, untuk menyampaikan niat aja. Perantara, Pak. Iya. Nah, seketika Musa sudah mendapatkan kajian seperti ini, dia bercerita kepada Nabi Harun, adiknya, bercerita kepada Joshua, muridnya, bercerita kepada Bani Israel. Nah, kata Nabi Harun, yo, kalau abang enak, kalau mau bertemu Allah, cukup beliau perantara yang nyuruh abang ingat dia tadi. Kalau kami ingat siapa? Nah, kata Musa dalam bentuk senandungnya, ya siapa lagi yang diingat? Kecuali orang yang membawa kamu kepada beliau tadi. Rasul itu. Nah, dialah yang membawa kita kepada Allah semuanya. Rupanya Musa itu mengatakan dirinya. Dalam sholat nanti yang kamu lihat itu adalah aku. Kepada Joshua dia ngomong gitu juga, kepada Bani Israel dia ngomong gitu juga. Tapi ingat, bukan aku yang disembah. Aku hanya tempat kamu melaporkan perjalananmu kepada Rasul, Rasul kepada Allah. Nah, dalam bahasa kitanya, dalam Baitullah itu, dalam Ka'bah itu, kita cuma mengucapkan usolli fardo subhi. Rakaataini mustaqbil kiblatan adaan lillahi ta'ala. Aku menyengaja melakukan hubungan dengan Allah Rasul 2 rakaat namanya subuh, menghadap kepada kiblat. Nah, beliau ujung-ujungnya lillahi ta'ala, terakhirnya menuju kepada dia yang bagi Allah, itu adalah Rasul Allah. Jadi yang kita hadap tadi adalah guru atau mursyid atau kiai. Dalam kajian-kajian orang dulu itu tidak ada salahnya, tapi itu sebatas melaporkan. Bagaimana Pak Abu kalau kami kan tidak bertemu dengan guru itu atau mursyid itu, kiai itu? Cukup kita dengan rasul kita. Di dalam itu, oke, kita tidak melihat siapapun, tapi kita disitulah berniat. Nah, seperti Pak Arif kan, Pak Charlie, Pak Well, ya berniat di dalam itu. Menyatakan niat, usolli fardo subhi rakaataini mustaqbil kiblatan adan lillahi ta'ala. Selesai. Nah, waktu dalam posisi dalam Ka'bah tadi, tidak ada kita ingat Mekah lagi, Masjidil Haram, Ka'bah, Makam Ibrahim, tidak ada ingatan lagi. Fokus kita kepada laporan. Nah, sudah kan? Setelah kita melapor, barulah kita angkat takbir. Allahu Akbar. Allah yang kita sebut, dia meliputi akbar. Terasa kepada yang menyebut, itulah diri kita sendiri. Maka nampak gerakannya. Jadi seketika kita mengatakan Allah, itu zat, akbar itu sifat, yang menyatakan itu adalah ruh kita, asma, nyatu semua itu pada gerakan. Inilah dikatakan zat mengadakan sifat, sifat mengadakan nama, nama mengadakan perbuatan. Jadi seketika kita ngomong Allah itu Pak Arif, concern kita sudah jelas kepada zat pencipta alam semesta, meliputi sifatnya Muhammad tadi, diucapkan oleh asma roh tadi, nyata di dalam bentuk gerakan kita. Sudah selesai itu, maka bersuaralah, berkatalah, berdialoglah dengan Allah dalam rasa batin kita. Tidak ada lagi yang nampak, tidak ada lagi terdengar kecuali suara kita, kata kita, rasa kita kepada Allah dan Rasul dalam surat. Selesai. Nah, inilah yang dikatakan wasta'inu bis sabri wassalah. Itu kalau salah itu surah Al-Baqarah ayat 45. Wasta'inu bis sabri wassalah. Innahala kabir ila khosi'in. Meminta tolonglah kamu kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya meminta tolong kepada Allah dengan sabar dan sholat itu berat, kecuali mereka yang khusyuk. Siapakah mereka yang khusyuk? Allazina yazununa mulak rabbihim wa nahum ilahi rajiun. Orang yang khusyuk itu adalah orang yang punya zon,
punya persangkaan, punya persepsi. Pada saat itu dia sudah merasa bertemu Rasul dengan Allah. Jadi ukuran kita tuh Pak, persangkaan, dugaan, persepsi. Nah, inilah yang jadi ukuran Allah terhadap kita. Makanya berkata Allah melalui Rasul via nabinya, ana inna zani abdi bi in zana khairu fa khairu in zana syarra fa syarru. Aku cuma mengikut zon, persangkaan atau persepsi hambaku. Kalau dia bersangka seperti apa yang diceritakan Abu Fikri, itulah yang kulakukan. Itulah yang kulakukan pada dia. Kalau dia bersangka lain, itulah yang mereka dapatkan. Jadi di dalam sholat itu Pak, tidak ada lagi Mekah, tidak ada lagi Masjidil Haram, tidak ada lagi Ka'bah, tidak ada lagi Makam Ibrahim, tidak ada lagi guru atau pembina, yang adalah rasa kita dengan rasa Rasul dengan Allah. Itu diciptakan dengan zon atau persangkaan atau persepsi diri. Apa yang kita rasakan, maka itulah yang ada. Itulah sholat itu Pak. Tinggal kita menyelami, ya, tinggal kita menyelami setiap suara, kata, kalimat, bahasa yang kita ucapkan. Kalau kita mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, kita tahu itu Pak, dengan nama Allah. Siapa dengan nama Allah? Ciri-ciri dia pengasih, dia penyayang. Siapa dianya? Alhamdulillahi. Alif lam nama Allah, hamdu itu beliau, dia bagi Allah. Rabbul Alamin, dipertuhan agung oleh Allah atas alam semesta. Makanya dia rahmatan lil alamin. Nah, lalu kenapa dia dipertuhan agung oleh Allah atas alam semesta? Karena dialah yang menjadikan langit dan menjadikan bumi. Kalau kita lihat di surat Al-Ankabut 63 kalau salah ya. Walain sa'altahum man anzala minas sama'i ma'a fa ahyal ardu mim ba'di mautiha la yakulunallahu qulil hamdulillahi bal aksarhum la yaqilun. Nah, itu. Apa terjemahannya? Kalau kamu tanyakan kepada mereka, siapakah yang menurunkan air dari langit, yang menghidupkan air itu terhadap bumi yang sudah mati, pasti mereka mengatakan Allah. Katakan hai Muhammad, qulil hamdulillahi. Katakan hai Muhammad, alhamdulillah. Itulah yang menurunkan air dari langit, yang menghidupkan bumi tadinya mati menjadi hidup. Nah, tetapi kebanyakan mereka tidak menggunakan akalnya untuk berpikir tentang itu. Nah, itu. Jadi kalau kita tanyakan dengan orang sekarang, ya sama baik. Siapa yang menurunkan air dari langit? Allah. Tapi Allah sendiri membantah, bukan. Katakan Muhammad, qulil hamdulillah. Katakan hai Muhammad, alhamdulillah itu yang menurunkan. Siapa alhamdulillah? Alhamdulillah. Alif nama Allah, hamdul nama beliau. Dia itu bagi Allah. Dia merujuk kepada Muhammad Rasul, bukan Muhammad Nabi. Nah, begitu juga pada surat Luqman ayat 25. Walain sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunallah. Kalau kamu tanyakan kepada mereka siapakah yang menciptakan langit dan bumi, pasti mereka mengatakan Allah. Qulil hamdulillahi bal aksarhum la ya'lamun. Katakan hai Muhammad, yang menjadikan langit dan bumi itu adalah alhamdulillahi, tapi kebanyakan mereka tidak tahu. Dia menjadi kepada Rasul tadi. Itulah sebabnya kenapa beliau ini dipertuhan agung oleh Allah atas alam semesta. Itu sebabnya kenapa beliau adalah rahmatan lil alamin. Itu Pak ceritanya. Jadi itu akan terasa, terdengar, tercipta dalam bayangan batin kita seketika kita tahu ceritanya Pak. Makanya dari Allahu Akbar sampai salam itu kita wajib mengetahui terjemahan, wajib mengetahui kisah dan cerita, supaya itu kita tenggelam dalam rasa itu. Gitu Pak. Jadi atas itu dulu pertanyaan Bapak tadi. Kira-kira di mana lagi posisi yang belum pas? Sekarang cukup. Oke, Pak Charlie. Itu Pak, kalau untuk yang tingkatan yang
pasir itu di mobil. tingkatan yang lebih rendah, maaf ngomong, yang belum bisa menghubungkan rasa dengan Rasul dengan diri kita sama Rasul dengan Allah. Sekedar dia ingatan menghadap ke depan Ka'bah, menghadap ke depan di sekitar makam Ibrahim dan menghadap ke Ka'bah, apakah boleh seperti itu? Karena belum sampai ke situ level saya. Ya. Jadi kata Nabi, didiklah anakmu itu sholat mulai usia 7 tahun. 7 ke 8 itu kapasitasnya cuman gerakan, Pak. Tegak, ruku, i'tidal, sujud, duduk. Itu sudah oke, Pak. Belum cerita bacaan ini. 8 ke 9 bacaan. Dianggap oleh Allah oke. Belum terjemahan. 9 ke 10 terjemahan, Pak. 10 dah sholat, gebuk, kata Nabi. Nah, itu. Jadi pada posisi itu sudah dianggap oleh Allah sudah benar. Nah, kan? Naik lagi ke tingkat atas. Mulai kita tahu apa itu niat. Niat adalah dia melakukannya dengan kesadarannya, dengan sengaja. Jadi sholat itu kita lakukan dengan sengaja, dengan kesadaran. Caranya adalah ingatan ditambah kesadaran, ingatan ditambah rasa, disatukan sama dengan kesadaran. Kesadaran itulah wajah kita. Dibawalah ke Mekah, dibawalah ke Masjidil Haram, masuklah ke Masjidil Haram, ada Ka'bah, ada makam Ibrahim. Nah, berdirilah kita di situ. Sebatas itu sudah oke. Bahkan dikatakan oleh Allah dan Rasul, fi qulubihim maradau fazadahumullahu marada. Dalam hati mereka itu ada penyakit, maka ditambah-tambah penyakit itu. Nah, itu. Jadi penyakit tubuh, badan, jasad bermula dari penyakit hati. Kalau kita sudah berada dalam posisi tadi, maka berlakulah firman Allah Rasul pada surat Al-A'raf ayat 43. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtil anhar. Kami cabut penyakit hati dalam dada mereka yang di bawahnya terdapat air mengalir. Artinya air Zam-Zam. Sudah di posisi itu Pak, kita sudah mulai diberikan fasilitas pencabutan penyakit hati. Sebatas yang kata Pak Charlie tadi. Itu. Yang bahaya adalah wama sholat tahun indal bait mutaka wa tasdiyah fazuku azaba bima kuntum takfurun. Itu berbahaya. Itu Al-Anfal ayat 35. Sholat mereka yang di sisi Baitullah ya sama dengan bersiul-siul dan bertepuk tangan saja. Suara bagus, makhraj bagus, tajwid bagus, irama bagus. Orang dengar suara kita pada nangis semua. Tapi kita tidak paham. Itu bersiul-siul itu. Itu bertepuk tangan. Ujung-ujungnya fazuku azaba. Kamu rasakan azab. Kenapa? Bima kuntum takfur, karena kamu kafir. Padahal dia sudah sholat, dia sudah sembahyang, tapi kan tidak di Baitullah tadi, diazab oleh Allah, dikafir-kafirkan oleh Allah. Azab apa? Azab penyakit hati. Karena dari penyakit hati akan muncul penyakit pada tubuh. Nah, karena itu kamu kafir. Kenapa dikafirkan? Karena data sudah ada, informasi sudah ada, tapi tidak dipakai. Kafir. Makanya kata Nabi, bainal kufar wal mu'min tarku sholah. Perbedaan si kafir dengan si mukmin hanya dalam hal meninggalkan Tuhan di dalam sholat. Nah, itu. Kalau dia berada di situ, mukminlah namanya. Kalau dia keluar kemana-mana, kafirlah namanya. Gitu Pak. Jadi yang Pak Charlie anut saat ini itu sudah memadai sesuai dengan kapasitas. Itulah yang saya katakan tadi. Selama kita berjalan menuju Allah dan Rasul, menuju kebenaran, walaupun belum sempurna, mungkin keliru, mungkin salah, di hadapan Allah itu tetap dianggap oke. Karena hidup itu memang proses. Tidak mungkin dari 0 langsung 10. Pasti 1 dulu, 2, 3, seterusnya. Gitu Pak. Ada tambahan? 35. Jadi gitu Pak.
Nah jadi tegak berdiri betul itu di situlah pendirian kita tuh ditegakkan di situ. Karena saya tadi baru batas level saya baru Iya. ini baru mencoba khusyuk Pak, mencoba khusyuk dalam posisi em, di sebagian makam Ibrahim Iya. dan menghadap Ka'bah. menghadap Ka'bah, Iya. baru sebatas itu. Iya. Tapi kalau untuk benar-benar menyatukan rasa belum Belum. dapat feel-nya. Satu sisi saya tidak hafal terjemahan Iya. apa yang saya baca surat itu. Iya. Jadi belum sampai terdalam di situ. Iya. Jadi nanti itu ya memang bertahap. Pak. Ya Allah juga kan begini. Bermula daripada pernyataan Rasulullah yang tertuang dalam surah Ali Imran ayat 31, ayat 32 ya. Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan hai Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikut saya, kata beliau. Supaya apa? Supaya kamu dicintai oleh Allah dan diampuni dosa. Kalau kamu ikut saya. Tapi sebaliknya, nah itu tidak tertulis. Sebaliknya, kalau kamu tidak ikut aku, tidak dikasih oleh Allah, tidak disayang oleh Allah dan tidak diampuni dosa. Kalau kamu tidak ikut aku. Pertanyaannya, kemana kami mengikut engkau ya Rasulullah? Nah, saat ini Rasulullah kan sudah tidak ada lagi. Dia sudah kembali ke Baitullah hakikat. Nah, untuk ke situ tidak mungkin kita. Baitullah hakikat berada di negeri Bakkah, di luar sentra alam, tidak mungkin kita ke situ. Makanya dimudahkan agama ini, negeri Bakkah dijadikan Mekah, Baitullah itu dijadikan Ka'bah sebagai tandanya, maka Ibrahim sebagai tanda Ka'bah. Jadilah kayak kita itu. Makanya diseru kita supaya kita mengambil sebagian makam Ibrahim, kita menghubungkan rasa diri kita dengan Tuhan di tempat itu. Kalau sudah bisa seperti itu, udah oke itu. Artinya sudah masuk pada fasilitas dicabut penyakit hati. Udah lumayan. Gitu Pak. Jadi perilaku kita seperti itu adalah karena kita ikut Rasul. Bukan ikut Nabi. Kalau ikut Nabi dia di kuburan. Ikut Rasul. Nah, tapi apakah benar begitu Pak Abu? Cara ikut Rasul? Nah kalau kita kan tidak bisa jawab juga. Tapi di Al-Baqarah 142 ya kalau salah itu. Waqad zalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'u 'alan nas wa yakunu rasul 'alaikum syahida wa ma ja'alna qiblatakum ta'alaiha illa lina'lama ma yattabi rasul mimma yanqalib 'ala aqibai. Sedemikian itu kujadikan kamu umat pertengahan. Kamu itu adalah ruh. Kamu berada di tengah-tengah antara rasul dengan tubuh kamu. Antara Rasul dengan manusia diri kamu. Tujuannya apa? Supaya kamu bisa menyaksikan manusiamu. Artinya kelebihan kita, kekurangan kita, keburukan kita tahu. Nah, kenapa kita bisa mengetahui kekurangan dan kelemahan kita? Karena kita disaksikan oleh Rasul. Kalau kita di situ. Kalau kita disaksikan oleh Rasul berarti disaksikan oleh Allah. Nah, demikian itu kami buat kiblat ini, sistem ini supaya kami tahu siapa yang ikut Rasul, siapa yang berpaling. Jadi kalau ikut Rasul, itulah yang kita katakan hari ini. Begitulah cara ikut Rasul. Jadi wa'inkan adalah kabiroh. Sesungguhnya perpindahan kiblat itu sangat berat. Ilal lazina hadallah, kecuali mereka yang ditunjuki oleh Allah. Gitu Pak. Kira-kira gitu gambarannya. Jadi apa yang kita lakukan ini adalah usaha kita untuk mengikut Rasul. Karena Rasul itu dengan Allah. Makanya di beberapa video saya katakan, seketika kita mengatakan Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mindset kita jangan lari ke Arab, jangan ke Nabi Muhammad, larilah kepada sifat Allah, wujud serta Allah, Rasul yang Allah rasulkan. Allah gaib, dia gaib, supaya dia nyata dia diberi tubuh. Nah, tubuh itulah Nabi Muhammad. Di zaman tahun 571 sampai sekarang. Kalau zaman Adam tentu lain lagi tubuhnya. Zaman Idris lain lagi tubuhnya. Bagaimana cara Allah menciptakan tubuh-tubuh itu kan di luar paham kita. Itu urusan Allah. Allahu a'lam bishawab. Kayak gitu. Jadi, itu yang bab tegak berdiri betul itu. Pak Wel, apa pertanyaannya? Sementara belum. Sambil kita minum. Ini
Kalau pertanyaan tidak ada, di bab ini kita tutup dulu. Iya. Nah, jadi itulah bapak-bapak keterangan tentang tegak berdiri betul. Jadi yang tegak itulah tubuh, yang berdiri itulah diri sebelah diri pada kita di tempat pembetul-betul. Pembetul-betul, artinya sudah betul dibetulkan lagi di situ. Nah, itulah dia mengambil sebagai makhluk Ibrahim, menghadap kepada Ka'bah. Kalau bisa masuk ke Ka'bah bertemu dengan Allah. Tidak bisa juga Rasul, tidak bisa juga Nabi, tidak bisa juga Al-Mujadid, tidak bisa juga Mursyid. Tapi itu sebatas melapor. Usolli fardo, sekedar melapor. Selanjutnya itu yang disampaikan oleh kepada Pak Arif tadi, menyampaikan rasa diri kita kepada rasa Rasul dengan Allah. Apakah itu terasa? Terasa. Segala sesuatu yang kita rasakan itu akan melahirkan kesadaran. Setiap kesadaran akan melahirkan kenyataan. Makanya Allah menghitung gitu itu dengan persangkaan atau sesuatu. Apa yang tersangkakan itu yang terjadi. Makanya kita diajarkan oleh Tuhan itu harus bersangka yang baik-baik, jangan bersangka yang buruk-buruk. Kalau kita bersangka baik, yang muncul adalah baik. Bersangka buruk, yang akan muncul adalah buruk. Jadi sebelum ditutup masih ada pertanyaan. Nah, kalau off kita off-kan. Jadi itu saja dulu bapak-bapak pengajian kita mengenai masalah tegak berdiri betul. Insya Allah pertemuan berikutnya kita akan masuk kepada apa itu yang ketiga? Takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Takbiratul ihram, membesarkan dan memuliakan. Nah, siapa yang dibesarkan, siapa yang dimuliakan, di situ kita bahas nanti pada minggu depan insya Allah. Demikian, terima kasih semua kajian malam hari ini. Lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.